Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau bahas apa Mas? Bahas gimana pas Mas mau ke Rusia ngelamar kamu dulu ya, Dek ya? Ya, bagaimana suamiku dulu melamar aku ke Rusia. Mau cerita mulai awal sampai akhir ya? Mungkin agak panjang teman-teman ya. Ya, harus sabar ya. Tapi seru ini. Tapi seru gimana saya nggak pernah ke Rusia, tiba-tiba berangkat ke Rusia sendiri buat sebelumnya kan nggak pernah jalan-jalan jauh, nggak Betul. pernah naik pesawat lama kan nggak pernah ya. Betul. Cuma pernahnya ke Asia, keliling-keliling Asia aja. Betul. Gitu. Jadi pas awal-awal itu Mas naik pesawat. Berapa jam Mas naik pesawat ke Rusia? 19 jam ya, Dek ya? 19 jam. Iya. Pakai transit ya? Pakai. Jadi sebenarnya lama jam ya, 30 berapa jam gitu kan. Transitnya itu 13 jam Bapak. 13 jam. Ya, dulu nyari yang budgetnya sesuai. Jadi Mas naik Oman Airways. Pertama itu gini, Dek. Pertama itu sebelumnya kan Mas urus visa dulu toh ke Rusia toh. Iya. Urus visa kan pertama kan Adik urusin invitation kan, visa invitation kan. Terus ternyata teman-teman invitationnya itu harus kirim aslinya ke Indonesia. Tapi waktunya udah mepet soalnya Mas sudah beli tiket dan tinggal mungkin cuma seminggu ya. Betul. Dan dokumennya kalau kita kirim paling nyampainya tuh 1 bulan. Betul. Atau 2 minggu. 2 minggu itu paling cepat iya. Dan kita udah nggak bisa pakai invitation, kita pakai cara lain. Nah, kan invitation kan nggak bisa ya, Dek ya. Pakai invitation nggak bisa, jadi akhirnya Mas ambil turis visa ya? Iya. Pakai turis visa. Betul, akhirnya kita ambil turis visa, alhamdulillah bisa. Akhirnya pas ke Rusia itu juga Mas kan beli tas yang tenteng gini ya, Dek ya. Sama dia kan disuruh bawa koper aja biar nggak berat gitu kan. Biar enak bawanya. Pakai roda. Iya, pakai roda. Lah Mas ngeyel aja beli yang tenteng gitu kan, kayak di film-film itu kan agak keren gitu kan. Ya, beli. Tapi kan berat ya. Iya, ternyata pas dibawa tuh tambah nyusahin diri sendiri. Akhirnya Mas Padahal kalau kamu bawa koper, terus tasnya kamu nggak taruh bagasi, ya. Masalahnya itu sebenarnya. Betul. Ya akhirnya Mas kan berangkat dari Soekarno Hatta kan. Akhirnya terus transit di Oman itu. Mas tidurnya gimana pas itu? Ini Dek, tidurnya ada tempatnya gitu kalau di Oman kan, tempat tidur gitu kan. Enak Iya lumayan enak gitu di samping ya di bandaranya gitu, kayak kursi tapi bisa buat tidur, pokok kuat malu kayak gitu. Oh berarti ruangannya besar, yang ruangan biasa? Iya. Bukan di kamar? Bukan, lah Mas itu nggak tahu kalau memang ada tempat buat transit ya, buat tidur gitu sebelumnya. Sebelumnya ada, tapi Mas kayak nggak terlalu eksplor gitu loh. Mas nggak terlalu eksplor lah. Mas sebelumnya coba mau ke hotel kan. Pas ke hotel tak kira harganya semalam 2 juta gitu kan. Cobalah aku tidur di hotel lah. Ternyata semalam 6,5 juta enggak. Aku guys. Habis itu aku tanya kok mahal, Pak. Gini kan. Memang kalau hotel bandara ya segitu. Iyalah ya, aku kan tanya kok mahal gitu kan. Akhirnya iya karena di bandara ya wes aku tidur. Kalau nanya kok mahal, dikira bisa dikurangin ya harganya. Aduh. Dikasih diskon. Habis itu sudah selesai transit. Dari Oman naik berapa jam ya? Lupa wes. Sampai yang Oman sama yang dari Oman itu berapa jam? Sampai Oman ke Rusia dah. Dari Indonesia ke Oman berapa jam? Lupa masih. Lupa. Dari Oman ke Rusia. Bentar. Iya, dari Indonesia 5 jam? Ada. Mungkin ya, Dek ya. Oke, jadi Mas lupa ya kalau dari Oman sampai Rusia berapa jam? Lupa, Dek. Lupa. Tapi Mas ingatnya itu dari Indonesia ke Oman itu pakai pesawat besar gitu. Dari Indonesia ke Oman. Dari tapi Oman ke Rusia kecil. Pesawatnya kecil. Terus habis itu kan Mas turun di bandara tuh. Nah,
pas baru nyampe bandara itu ya mimisan aku. Langsung misalkan itu pas musim salju kan. Iya. Waduh mimisan aku rek gini aku. Langsung karena terlalu dingin itu kan. Biasanya kan panas, ya di Oman juga panas kan. Iya. Habis itu pas di Rusia, waduh. Langsung dingin, langsung mimisan aku. Waduh. Mas pas di pesawat itu kan ngelihat dah, ngelihat. Tapi nggak berdarah. Mimisan itu berdarah. Mimisan itu berdarah. Mimisan. Keluar darah lah. Mas dulu kan pas baru nyampe langit Rusia itu kan kayak di atas salju ya, apa di atas awan ya dia. Awannya itu kayak salju-salju gitu loh. Kayak salju-salju gitu loh, kayak asik gitu loh. Wow. Terus di kaca itu ada kristal salju di kaca pesawat itu loh, di kaca pesawat. Di situ nyampe. Mulai beda ya. Iya. Kayak waduh ini kayak ini beda lah intinya kayak gitu. Pas habis dari bandara itu karena mas kebelet kencing ya Dek ya. Iya. Pas baru nyampe Rusia aku langsung lah kemana? Ke toilet sambil mau ganti baju juga, ganti baju yang udah beli itu, yang dingin itu kan. Habis itu mas langsung ke toilet, habis itu boker mas Dek. Lah pas di boker di situ bingung aku ceboknya pakai apa. Itu cuma ada tisu coba. Iya. Ayo. Mas biasanya kan pakai air. Padahal kan aku udah cerita kalau di Rusia makanya ada. Itu akhirnya aku bingung. Akhirnya enggak cepok. Boker dah. Aku boker tak siram kan. Lah siram pakai apa? Lo pakai air itu kan ada, kalau buat nyiram kan tetap ada. Ada. Iya. Kamu siram pakai itu? Bukan, maksudnya pakai air itu kan ada. Air dari toilet itu. Iya, enggak, kan aku habis boker kan tak siram dulu, akhirnya kan toiletnya bersih lagi. Lah tisunya, bokongnya belum. Tisunya aku ambil tisu, tak basahi itu, tak buat gelap bokong. Berarti kamu ambil tisunya tuh basahinnya di toilet WC itu? Iya. Akhirnya mas keluar kan, habis itu kan kita udah janjian tuh. Iya kan, kita udah janjian sama adik, udah dikasih map kan mas kan. Di bandara itu kayak gimana, terus nanti setelah datang mas kayak datang aja ke toko ini gitu kan. Ingat tadi dulu mas kan dikasih map terus. Oh dulu aku kasih gambar. Iya. Gambar itu kayak peta. Betul. Iya. Kayak peta, mas nanti tinggal datang aja ke situ gitu. Akhirnya kan mas datang ke itu ke tempat yang adik suruh itu kan. Aku suruh kan ada namanya kafenya ya. Betul. Akhirnya aku kasih nama kafe biar mas itu duduk di situ nunggu gitu. Betul. Akhirnya mas beli es krim. Iya. Beli es krim habis, adik belum datang, beli lagi aku. Dan pas aku perjalanan, kenapa kok aku telat ya teman-teman? Karena dari rumah aku ke ibu kota, mas kan datangnya ke ibu kota Moskow. Betul. Jadi dari kota aku ke Moskow itu sekitar 1 jam naik pesawat. Jadi pas itu pesawatnya kan lokal ya, pesawatnya tuh telat berangkat. Jadi pesawatnya akhirnya telat berangkat. Aku naik, habis itu datangnya mas sudah datang, padahal aku masih harus perjalanan ke bandara. Jadi akhirnya memang telat, padahal aku nggak pernah mampir kemana-mana, aku langsung jalan. Tapi ya akhirnya mas nunggu berapa jam ya? 2 jam apa 3 jam ya? Wow, mas nyampe jam 7 kamu datang hampir jam 12. 4 jam lebih lah. Jadi pas kita sampai Moskow, pertama kita cari hostel. Jadi kayak cewek sama cowok itu bisa gitu. Dan kita 1 malam tidur di situ. 2 malam deh.
2 malam ya, 2 malam. Jadi pas kita di hostel, kalau keluar kita jalan-jalan. Betul. Gitu. Kita jalan-jalan, terus pertama kali Mas lihat ibu kotanya Moskow gimana Mas ekspresinya? Maksudnya senang, apa kedinginan, apa gimana? Ya kedinginan, ya senang, ya kayak ini ternyata apa Tapi namanya. kan pas di Moskow itu nggak merasa langsung dingin banget kan? Nggak. Di Moskow kan nggak dingin banget. Nggak dingin banget pas itu. Nggak dingin banget apa namanya, tapi ya kayak ya dingin deh kan, biasanya Mas nggak dingin gitu loh. Tapi kan di Moskow Mas sempat nanya aku ya, kenapa kok nggak ada salju? Iya betul. Gimana saljunya? Terus pas ada salju dikit ya di jalan, kayak udah kotor, Mas itu ambil. Terus lihat, Mas jangan itu kotor. Tapi karena Mas terlalu penasaran, dia ambil sambil lihat-lihat gini. Betul. Oh itu saljunya ya. Di Moskow nggak terlalu banyak salju ya. Iya saljunya dikit. Betul. Nanti bakal dikasih tahu video-videonya ya Dek ya. Iya setelah itu kita pergi ke Saint Petersburg. Betul. Saint Petersburg itu kotanya bagus banget, ya Mas? Iya, Saint Petersburg itu kotanya bagus banget. Apa namanya, kota tua di Rusia ya Dek ya. Jadi di sana nggak boleh ada pembangunan gedung baru. Jadi kita. Dan kotanya juga mirip seperti Eropa. Betul. Jadi bangunannya bangunan lama-lama Bangunan semua. lama, Terus ya. ada istana juga ya Dek ya. Saint apa namanya? Ada Saint Isaac Katedral Katedral, ya. terus ada apa lagi gitu. Kita jalan-jalan. Di sana agak banyak ya Dek, apa namanya, saljunya agak banyak di. Saljunya udah lumayan. Ya, lumayan banyak di. Ya, terus di Saint Petersburg juga banyak sungai kecil. Tapi pas kita kan datangnya musim dingin ya. Betul. Jadi nggak bisa naik kapal. Naik kapal waktu itu nggak bisa, soalnya channel kecil itu udah jadi es, airnya udah jadi es ya. Betul. Jadi di atas juga udah ada salju, esnya lumayan tebal itu. Jadi orang kadang-kadang jalan di atas es juga. Betul. Dan akhirnya dari Saint Petersburg kita pergi ke kotanya aku. Ke Kirov. Iya, ke Kirov. Setelah Kirov kita pergi ke desanya aku. Betul. Dan pas di Kirov kita dijemput sama ayahku. Ya. Iya. Dan Mas pertama kali ketemu sama ayahku gimana rasanya? Kayak takut-takut gimana gitu Dek. Takut. Takut kenapa? Ya kayak canggung gitu lah. Apa itu canggung? Ya kayak apa, kayak takut, campur malu, campur gimana gitu, campur semua gitu loh Dek. Ternyata ayahnya Adik kan welcome, habis itu asik orangnya kayak gitu kan. Habis itu pas Mas diajak. Mas diajak mancing kan? Iya, ini kan apa, pas Mas baru nyampe di apa namanya di desanya Adik kan, waduh kayak seneng banget gitu kan. Iya. Soalnya saljunya bener-bener tebal satu. Saljunya kan berapa senti ya? Mungkin segini. Betul. Ya? Segini ya. Betul. Habis itu saljunya tebal, sama di atas rumahnya tetangganya kamu itu kayak banyak salju-salju juga di gentengnya. Jadi kayak di film-film gitu loh Dek. Iya. Vibes-nya kayak gitu ya gak? Vibes-nya Asik lucu ya, gitu. bagus. Nah, habis itu ya Mas pas inget itu sama ayahnya Adik diajak mancing. Nah, sama ayahnya Adik diajak mancing, Mas pakai sepatu biasa. Iya kan? Iya. Ambles habis itu kakiku di salju kan. Sama kena air juga akhirnya. Mungkin awalnya dingin pas gitu. ayahku itu aja Mas mancing ya, dia nggak nyadar kalau sepatunya itu biasa ya. Jadi nggak langsung dia aja ganti gitu. Terus sudah terlanjur nyampe tempat mancingnya itu ya, Mas sudah bajunya oh gitu ya. Terus ayahku kayak bingung gitu, tapi Mas kan langsung jalan gitu Iya, ya. langsung jalan aku. Terus kena air ya. Soalnya di atas es itu ada beberapa senti itu air, ya. Betul. Kayak salju yang agak mencair gitu Betul, ya. betul. Ya, Mas kena itu. Iya. Kena itu aja wis dinginan. Terus ketemu sama orang-orang mancing di situ. Iya, ketemu Iya. banyak orang mancing. Terus orang itu lihat Mas kayak gimana? Kayak gitu. Gitu aja. Iya. Mereka bilang apa ke Mas dulu? Nggak bilang apa-apa mereka, diem aja. Diam aja. Iya, diem aja.
Mas juga nggak bilang apa-apa? Enggak. Cuma senyum aja. Senyum. Mas kan kalau ketemu orang di Rusia senyum gitu aja. Setelah itu Mas juga pernah kan pas mau mancing itu kan Mas naik apa? Naik kayak apa ya, skyboat itu ya. Kayak motor buat salju. Motor salju. Nah, jadi kayak senang naik itu. Ya, terus di rumahnya adik ada sauna juga ya. Iya. Jadi punya Mas sauna. sama ayahku diajak ke situ juga. Betul. Dan apa lagi? Sauna itu gimana Mas rasanya? Enak. Enak. Iya, enak. Ya. Tapi kata ayahku cepat keluar kamu. Aduh, udah kagak udah mutah aku. Tanya enak. Ya awal-awal enak, tapi kalau lama-lama nggak biasa ya, main muntah aku. Mual gitu ya? Iya, mual. Iya. Mumet? Enggak, mual. Mual. Padahal hampir sama ya panasnya kayak di Indonesia. Betul. Tapi lebih panas lagi kalau sauna memang. Betul. Ya. Jadi habis itu kan komunikasi sama ayahnya adik, meskipun adik yang translatornya kita barbekyuan bareng. Habis itu Mas kan tujuannya itu kan melamar ya. Jadi Mas itu nanya ke ayahku, nanya aku boleh apa enggak nikah sama aku. Terus gimana jawabannya ayahnya adik? Ya boleh aja gitu. Tapi dia bilang, tapi kamu harus selesai kuliah dulu, soalnya waktu itu aku masih kuliah tahun akhir. Betul. Jadi dia bilang, ya kamu harus selesai kuliah dulu, dapat diploma, dan baru boleh nikah gitu. Gitu. Gimana Mas, setelah itu aku temenin Mas ke Moskow ya. Betul. Aku temenin Mas ke Moskow dan dadah pulang. Dan Mas gak nangis ya? Apa dek? Pas Mas mau pergi ke Indonesia gak nangis ya? Pas ada adik gak nangis, pas gak ada adik nangis. Dikit, iya. Nangis dikit. Dikit? Iya. Tapi udah bahagia ya, soalnya kangen sama makanan Indonesia ya. Betul. Di sana kan Mas masak sendiri terus ya dek ya? Iya, masak sendiri sampai rumahku itu bau semua ikan asin. Kalau ayahku kan kita nggak biasa goreng ikan asin ya, jadi ayahku kaget, kok kayak gini kok goreng ikannya itu yang kering gitu. Iya ya, kalau di sana kan biasa digoreng. Oh ya wis nggak apa-apa bilang gitu. Jadi kalau di sana ayahnya istri ini memang sering buat ikan asin ya dek ya. Tapi dimakan mentah. Mancing sendiri, terus keringkan sendiri gitu. Betul. Tapi sampai kering banget, terus sebelum dia memang keringkan tuh dia cuci. Jadi kalau masalahnya kotor ya nggak kotor, terus kita taruh di garam. Prosesnya pas keringkan sama garam itu memang buat steril ya. Betul. Buat kita selama makan itu nggak pernah, padahal kan makan, kalau orang sini kan bilang mentah ya, kalau kita selama makan itu kita nggak pernah sakit perut, alhamdulillah ya, nggak pernah apa-apa. Jadi memang kalau kita ya biasa makan gitu ya. Tapi Mas nggak biasa, jadi tak goreng. Kalau nggak tak goreng tak bakar. Tapi rumahku kan nggak terlalu besar ya, jadi baunya sampai lantai 2 wis. Iya, terus Mas masak kerang dibuat pakai seledri itu enak ya. Enak. Masak sop, jos ya. Terus nasinya kan kita juga nemu yang enak ya. Betul. Ada juga nasinya kan macam-macam ya. Ada yang biasa, nasi yang nggak terlalu enak, ada yang lumayan enak. Betul. Ya, akhirnya setelah itu semua dianterin ke Moskow sama istri, habis itu dadah. Jadi pas Mas balik ke Indonesia, Mas bawa oleh-oleh apa? Matryoshka. Terus beli kayak batu gitu ya? Iya, amber. Indonesia kan banyak batu-batu yang bagus. Betul. Batu alami. Betul. Ya. Batu amber itu Mas. Amber. Jadi batu yang dari kayak getahnya gitu ya. Getahnya pohon. Iya. Orang-orang senang dapat
oleh-oleh. Senang ya. Iya. Kan di sini kan nggak ada ya. Betul. Di sini kalau amber ada? Nggak ada. Nggak ada. Belas. Berarti bisa mahal. Lah itu nggak tahu ya. Oke, jadi setelah Mas pulang dari Rusia tuh ada yang Mas kangen sama Rusia? Ada deh. Ada. Vibes-nya. Iya. Terus, kalau umpamanya tanggapannya orang tuanya adik gimana tentang Mas? Kalau ayahku ya, dia tuh senang lihat Mas itu situasi apa aja ya. Umpamanya situasi dia nggak paham, situasi apa, dia tetap senyum. Jadi dia bilang, Kak Kiki tuh gak males senyum terus. Jadi kadang kayak Mas itu mungkin kayak rasa malu apa, tetap dia senyum, jadi auranya itu kayak bagus gitu. Apa kayak orangnya kayak baik gitu. Soalnya kalau orang Rusia kan jarang senyum ya, jarang apa ya, kayak susah berekspresi gitu kalau orang Rusia. Tapi kalau kita lihat orang Indonesia itu kayak kita tuh tambah senang soalnya orang Indonesia tuh gampang senyum, murah senyum ya. Betul. Ya jadi dia soalnya kan dia ngobrolnya juga lewat aku ya, jadi masalah Mas kalau bicara apa dia nggak terlalu paham, cuma dia langsung lihat dari orangnya. Mungkin dia merasa auranya Mas tuh bagus, jadi dia senang sama Mas. Dan juga pas Mas kan sama ayahku pernah bakar ikan ya. Iya. Pas bakar ikan mungkin Mas kedinginan ya, tapi Mas nggak pernah bilang ya kayak aku kedinginan apa, dia tetap temenin ya. Betul. Tapi kamu kedinginan pas itu? Agak kedinginan. Padahal kan dikasih baju yang tebal itu kan. Betul. Kayak baju buat ke Siberia itu kan. Nah, dikasih sepatu juga, jadi lumayan nggak terlalu dingin ya. Hangat, iya. Dan apalagi ya, kalau rasanya makanan di Rusia tuh gimana? Kalau Mas jujur, kalau makan di Rusia suka donat tok. Donat Rusia. Iya, enak itu, top. Sepanjang masa itu enaknya. Dingin-dingin di Saint Petersburg ya. Iya. Terus minum teh sambil makan donat. Wah, ya Allah, asik. Masuk akal. Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak sudah dengerin cerita kita. Terima kasih. Semoga kalian juga dari cerita kita dapat inspirasi untuk jalan-jalan ke negara lain, untuk ketemu sama orang luar. Mungkin nggak usah terlalu malu ya kalau ketemu sama bule, bisa juga ajak ngobrol, kan pasti ada yang ramah gitu. Betul. Gitu. Betul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Spasiba.